Caught in the crossfire. Datang buat para sahabat planter. Jadi hari ini kita akan mereview bagaimana cara penanganan di daerah atau di blok di areal pasang surut. Jadi hari ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana kita dimulai dari nol sampai kondisi tanaman menjadi kondisi udah normal kembali. Jadi dulu saya pernah mereview kondisi di daerah sini. Dulu kondisinya pas saya nge-review sini, saya nge-review tentang terkait tentang pemasangan alat piezometer ya. Jadi alatnya ada di sini, di samping saya ini. Dulu pernah saya bahas di sini. Dan kondisi tanamannya dulu kering-kering ya, pada mati itu. Ini setelah kurang lebih ada 6 bulan. Jadi bisa kita lihat sendiri ini kondisinya tanamannya sudah mulai hijau kembali. Ya, dulu saat saya review di sini tanamannya kering-kering, pada mati semua. Ya. Ini sekarang sudah mulai hijau kembali. Nih, udah mulai nampak ada kehidupan ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk memperbaiki tanaman agar bisa normal kembali ya. Oke, itu aja. Jadi usaha yang harus kita lakukan ya untuk memperbaiki kondisi tanaman ya. Seperti kita tahu, blok ataupun areal yang posisinya dia di areal pasang surut ya, air laut ya, sudah pasti dia akan mengandung banyak kandungan garamnya ya. Semakin tinggi kandungan garam, maka akan mempengaruhi nanti pH tanah. pH tanah akan semakin asam ya. Dulu pernah saya cek kondisi pH nya di sini, ini mencapai pH 3-4 pH nya. Nah ini kalau kondisi pH seperti ini, maka tanaman akan tidak tumbuh secara normal ya, maka akan berpengaruh terhadap proses penyerapan unsur hara. Nah ini harus kita perbaiki pertama pH tanahnya ya. Nah ini karena terlalu tinggi asamnya, terlalu tinggi kadar garamnya, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi pertama yang kita perbaiki untuk di areal ini adalah, pertama kita harus membuat tanggul untuk menutup areal itu agar air dari laut dia tidak masuk dalam blok itu. Itu yang pertama, harus itu wajib, nggak boleh masuk air laut masuk ke dalam blok. Gimana caranya? Itu harus tertutup arealnya. Nah ketika sudah terbuat tanggul ini mengelilingi blok, terus yang kedua kita harus membuat pintu air, keluar masuknya air yang dibuat secara otomatis ya. Jadi pada saat pintu air ini dia posisi pasang, maka dia akan menutup secara otomatis dari kondisinya. Apabila dia kondisi air dari blok dia terlalu tinggi, dia akan membuka secara otomatis. Nah ini nanti ada videonya, saya jelas di situ posisi pintu air masuknya ya. Nah ini wajib kita buat untuk apa? Untuk mengatur level airnya agar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi ya. Nah setelah kedua ini kita buat, terus selanjutnya adalah kita harus membuat posisi stopan itu di areal parit-parit masing-masing di CR-nya ya, di pertigaannya atau di perempatannya. Di situ kalian buat stopannya untuk mengatur level air terhadap muka airnya ya. Itu stopan fungsi di situ. Semakin kita kelola level airnya, maka secara otomatis pH di dalam tanah dia akan menyesuaikan, karena yang masuk di dalam itu yang tertamu adalah air hujan ya, air mineral, bukan dari air laut ya. Maka secara nanti berjalan tahun dia akan memperbaiki pH dan tanaman akan menjadi normal kembali, karena yang terjadi yang tertampung di situ adalah air hujan, bukan air dari laut ya. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita harus membuat alat yang namanya alat piezometer ya. Dulu pernah saya review di situ bagaimana cara kita membuat alat piezometer, di situ sudah ada. Nanti teman-teman bisa lihat di sini di video saya sebelumnya. Nah itu fungsi alat ini untuk menjaga level air ya di dalam blok,
agar dia tidak terlalu surut dan tidak terlalu tinggi ya. Karena nanti kalau posisi dia terlalu rendah, posisi airnya, nanti level air akan turun dan nanti pH-nya akan naik ya, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, setelah itu 4 perlakuan ini wajib dasar, ini harus kalian lakukan dulu sebelum menginjak yang lainnya. Setelah ini 4 ini jalan, sudah semua sudah jalan, insya Allah nanti kondisi tanaman akan hijau atau pulih kembali. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, dulu di sini kering semua ya. Sekarang ini sudah mulai hijau. Karena apa? Tadi 4 perlakuan itu sudah saya lakukan semua ya, wajib ini. Nah, setelah 4 perlakuan ini udah jalan, apabila ada tanaman yang mati, kalian boleh sisip diganti dengan tanaman yang baru ya. Nanti setelah itu, setelah disisip, kalian pupuk kondisinya tanamannya, bisa menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk NPK majemuk ya. Nanti dosisnya nanti saya jelaskan di part selanjutnya. Nah, itu adalah perlakuan dasar yang harus teman-teman lakukan di areal pasang surut. Ini wajib harus kalian lakukan kalau posisi tanaman mau normal kembali ya. Tapi kalau ini 4 ini nggak kalian lakukan, salah satunya nggak kalian lakukan, maka nanti sulit untuk tanaman bisa tumbuh dengan normal kembali ya. Nah, ini sudah saya lakukan 4 ini, fase ini, dan ini akan memperbaiki kondisi tanaman. Tanda-tanda kalau blok itu sudah mulai normal airnya, maka pertumbuhan gulma di sini akan lebat ya. Dulu sini gulma ini nggak mau tumbuh sini. Ya, lihat sini gulmanya ini. Nah, sini pastinya dulu gulmanya nggak ada sama sekali. Karena apa? Asam, garamnya tinggi. Makanya nanti gulma pun nggak mau tumbuh, mati karena kadar garam terlalu tinggi ya. Nah, sekarang sudah normal kembali posisinya, garamnya sudah normal, pH-nya sudah di angka, kemarin saya cek di angka 6 ya, itu sudah normal segitu, makanya semua tumbuh. Nah, semakin gulma kalau sudah bertumbuh dengan baik, itu menandakan bahwa kondisi di alis itu sudah mulai membaik secara pH tanahnya ya. Itulah bagaimana cara kita untuk memperbaiki tanaman di areal pasang surut. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.